Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wa qawmil mudin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bidinil qayyim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya Allah wa ta'atihi ta'alakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat para tamu undangan Allah, rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasib kita di kemudian hari bergantung daripada kualitas takwanya kita. Semakin bagus kualitas ketakwaan kita, maka semakin baik nasib kita, dan semakin buruk ketakwaan kita, semakin buruk pula nasib kita di kemudian hari. Maka dari itu kita berusaha sebisa mungkin untuk meminta pertolongan dari Allah. Yang pertama dengan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang masih memberikan limpahan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya yang tak terhingga, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang kita rasa maupun yang tidak kita rasa. Tapi sesungguhnya nikmat Allah itu teramat banyak. Tidak bisa kita menghitung dan membalasnya kecuali hanya dengan mensyukurinya, dengan memanfaatkan seluruh nikmat itu di jalan yang diridhoi. Salawat dan salam yang berkekalan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita yang kita mengaku sebagai bagian daripada umatnya, yang berusaha terus untuk menelusuri jejak langkah kehidupannya dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua Allah himpun sebagai bagian dari umatnya yang telah bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semua kita pasti menginginkan menjadi orang yang bertakwa. Bahkan kalau bisa menjadi orang yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa. Namun seiring dengan perjalanan itu terkadang ada yang kita lupakan dan mungkin memang kita tidak tahu. Ada hal-hal yang mengganjal perjalanan hidup kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Mungkin karena kita kurangnya meneliti, mempelajari, meresapi akan keterangan-keterangan dari Allah. Atau mungkin memang kita sudah terkontaminasi dengan bujuk rayu iblis sehingga kita tidak lagi mengingat akan peringatan-peringatan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih.
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguhnya. Namun untuk mencapai takwa itu Allah juga memberikan ujian kepada kita. Di antaranya yang perlu kita sadari dan kita tahu bahwa Allah ciptakan kita ada sifat-sifat yang lemah, yang Allah sudah jelaskan. Kenapa itu Allah ciptakan kelemahan itu? Agar kita mengetahui kelemahan kita dan kita bisa mengantisipasinya, berjuang untuk memperkuat diri kita. Seperti dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya dengan diberikan kemuliaan, dengan diberikan kenikmatan yang berlimpah, manusia itu terbuai dengan kemuliaan dan kenikmatan yang berlimpah yang dimilikinya. Terbuai, dia merasa bahwa dia sedang dimuliakan oleh Allah. Maka pada saat kondisi seperti itu, kebanyakan manusia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan bahwa Allah, Tuhanku sedang memuliakanku. Ini penyakit sebenarnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Akan tetapi manakala dia diuji dengan dibatasi rezekinya, dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku. Ini kelemahan kita manusia. Kita terkadang ketika diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, mencari rezeki mudah, dapat berlimpah. Posisi di antara tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia menjadi orang yang terpandang dan terhormat. Pada posisi itu kita merasa sedang Allah muliakan diri kita. Tapi ketika dalam usaha dia terhambat, yang berbisnis produksinya menurun, yang berdagang penjualannya menurun, yang pegawai penghasilannya tetap, akan tetapi resiko yang harus dibiayainya meningkat, dia merasa sedang dihinakan oleh Allah. Padahal kondisi apapun yang kita rasakan saat ini, entah kita dalam kesusahan, entah kita dalam kesenangan, entah kita sedang merasa dihinakan, entah kita merasa sedang dimuliakan, semua itu adalah bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang itu yang lebih dimuliakan oleh Allah, yang lebih direndahkan oleh Allah. Kalau diukur dari sisi tentang keduniaan, yang membedakan siapa yang lebih mulia itu hanya dari kadar ketakwaannya. Tapi manusia mengukur dari urusan keduniaannya. Itulah yang menyebabkan manusia ketika dia posisinya dalam keadaan baik dirasakannya, maka menimbulkan dia merasa sedang menjadi orang yang dimuliakan Allah. Karena merasa sedang dimuliakan Allah, maka dia timbullah penyakit keangkuhan dan kesombongannya. Dan itu yang dilarang oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kenapa orang itu bisa angkuh dan sombong? Karena merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika dia menjadi orang yang paling berharta, merasa dia sedang dimuliakan oleh Allah dengan hartanya itu. Sombong. Karena dia merasa sebagai pejabat,
yang punya kekuasaan, punya kewenangan, dia merasa dia yang sedang dimuliakan oleh Allah, sombong. Padahal itu Allah sedang puji. Ketika dimudahkan kita, segala urusan kita, Allah sedang menguji sampai sejauh mana rasa syukur kita ketika kita diberi kemuliaan dan kenikmatan. Ketika Allah berikan kita membatasi rizki kita, memberikan kesulitan-kesulitan kepada kita dengan berbagai bentuknya, Allah sedang uji sampai sebatas mana kita punya kesabaran. Jadi di mana mulianya? Semuanya dalam bentuk ujian. Ini yang perlu disadari. Kenapa kita sulit untuk mencapai derajat untuk bertakwa? Karena hal ini yang kita lupakan. Dengan merasa kita sedang dimuliakan oleh Allah, maka rasa syukur kita itu akan hilang. Sedangkan rasa syukur itulah yang membuat kepuasan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap stabil, standar sebagai hambanya Allah, tidak merasa sedang naik dan tidak merasa sedang turun. Kondisi apapun yang Allah berikan, perlu kita sadari dalam hati kita bahwa Allah sedang uji kita. Diberikan kemudahan, Allah lagi uji. Sampai di mana kita bisa mensyukurinya. Diberikan kesulitan, Allah lagi uji. Sampai mana kita punya batas kesabaran untuk menghadapi kesulitan itu. Kalau kita sadar ini, kita akan stabil terus, tidak akan berubah. Posisi kita, kehidupan kita akan tetap stabil karena tidak menjadi masalah buat kita. Dan kemudian untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, ada yang harus kita jaga dalam kehidupan, yaitu kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang, kepada semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jari jil qurba wal jari junuba wa sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum wa ma malakat aymanukum. Kata Allah, sembahlah Allah. Enggak cukup sampai dengan menyembah Allah, tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu tidak boleh dilupakan. Tidak cukup kita menyembah Allah, tidak syirik kepada Allah, tapi ada lagi yang harus kita lakukan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada karib kerabat. Kepada siapa lagi? Kepada anak-anak yatim. Kemudian kepada orang-orang miskin. Kemudian kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Kemudian kepada teman sejawat, teman kerja, di kantor, di mana? Kepada ibnu sabil, kepada hamba sahaya yang kita miliki kalau kita punya. Mereka-mereka itu harus terus kita berbuat baik kepada mereka. Itu yang harus dijaga. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak berakhlak baik kepada mereka tadi, maka mustahil derajat mutakin itu akan bisa kita capai. Tidak cukup kita beribadah hanya kepada Allah, tapi tidak menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Secara vertikal kita tunduk kepada Allah, secara horizontal kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan hubungan baik dengan sesama manusia itu bisa tercipta manakala penyakit-penyakit hati tadi tidak muncul dalam diri kita. Ketika kita tidak merasa sedang dimuliakan oleh Allah,
Kita merasa bahwa kita mungkin lebih hina daripada orang lain, bisa jadi orang lain itu lebih mulia daripada kita. Betapapun hebatnya kita pasti membutuhkan orang lain. Pada suatu saat kita membutuhkan pertolongan orang lain. Itu yang mesti dijaga. Maka dari itu mudah-mudahan dengan keterangan ini kita bisa menyadari diri bahwasanya kita bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan kita tidak mampu apa-apa kecuali atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga, mari kita berusaha tingkatkan kualitas keimanan kita. Bukan sekedar meningkatkan kuantitas ibadah kita, tapi kualitasnya yang paling utama. Karena dengan kualitas itulah insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil islam, tsabbitna bil tauhid, tsabbitna bil ma'rifah, tsabbitna bil i'tiqad fi dunya ila al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum tadhakkarun. Fas'alu 'ala ni'amihi yajibukum wa la dzikrullahi akbar.